Be smart with Creative TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kreatif TV dan channel YouTube Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 yang kita cintai semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di podcast Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 bersama saya Ustadz Hanif dan juga beberapa tamu spesial kita, anak-anak hebat dari kelas 6 Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puasa lancar? Lancar. Alhamdulillah. 3 hari belum bolong. Oke. Belum. Oke. Oke. Pemirsa Kreatif TV yang kita cintai, anak-anak ini kita undang di sini dalam rangka akan berbagi pengalaman tentang bagaimana pembelajaran di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 utamanya dalam waktu pandemi ini ya, karena kalian di kelas 6 terus kemudian kena pandemi, tidak pernah belajar tatap muka gitu kan ya, belajarnya secara online terus gitu. Yang pengen Ustadz Hanif ketahui dan pengen dapat cerita dari kalian, yang pertama ini, bagaimana sih perbandingan antara dulu kelas 1 sampai dengan kelas 5 semester 1 ya, masih tatap muka ya. Terus kemudian dibandingkan dengan ketika harus daring, harus pembelajaran online di rumah yang ya notabene dengan banyak sekali keterbatasan yang harus dijalani. Monggo, dari siapa dulu? Nora. Boleh, silakan. Langsung aja enggak apa-apa. Dulu waktu masih tatap muka itu tuh lebih seru karena kan bisa ketemu teman, main bareng sama teman. Tapi kalau online cuma bisa hanya dalam Zoom saja. Ya. Jadi lebih seru saat offline. Oh gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak apa ya, hal-hal yang bisa dilakukan bersama-sama teman gitu ya. Iya. Sehingga dari dulu kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu ya meskipun ketemunya hanya di sekolah saja, tapi waktu ketemu kan cukup lumayan lama ya, dari mulai jam 7 kalian sudah ada di sekolah biasanya seperti itu ya, sampai jam 3, jam setengah 4 gitu, kadang-kadang masih ketemu sama teman-teman. Oke. Dalam masa pembelajaran ketika dulu tatap muka, kelas 1 dan kelas 1 sampai dengan kelas 5 semester 1 gitu ya, kira-kira hal apa yang apa ya istilahnya itu menarik, seru untuk dilakukan, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang ketika di masa offline itu, ketika di masa tatap muka itu yang mungkin menjadi hal yang sekarang tidak ada gitu ketika online. Mungkin ya, Wildan. Gak apa-apa, diceritakan ya. Outbound sih Ustaz. Outbound ya. Oke. Di kegiatan online ini kita belum pernah outbound, terus kita juga belum pernah outdoor kan gitu ya. Iya belum. Outdoornya pakai outdoor online gitu ya. Kemarin meskipun ada outdoor itu sempat ada outdoor online gitu ya. Dan ya akhirnya nggak bisa berinteraksi langsung dengan tempat di mana kita outdoor kan gitu ya. Oke. Baik, selama pembelajaran daring atau pembelajaran online itu kira-kira kesulitan apa? Kalian kan mengalami pembelajaran online ini di semester 2 kelas 5 sampai dengan semester 2 kelas 6 ini ya. Dari beberapa hal yang kira-kira yang bisa menjadi batasan di pembelajaran daring atau online ini, mungkin ada yang bisa menyampaikan? Kalau misalnya Zoom itu kadang ada gangguan jaringannya itu. Gangguan jaringan, Jadi nggak bisa join gitu. Terus
putus-putus juga, terus suara suaranya kadang-kadang kurang keras. suaranya kadang kurang jelas gitu ya, Iya. ketika online itu ya. Jadi banyak sekali keterbatasan ketika kita melaksanakan pembelajaran secara online gitu ya. Oke. Baik, anak-anak, kemarin ya di pembelajaran online, karena namanya pembelajaran pasti tetap ada ujian, tetap ada evaluasi gitu ya. Ujian dan evaluasinya ketika daring, ketika online biasanya menggunakan apa? Biasanya itu menggunakan ya kayak HP untuk daring atau enggak laptop. Oh, laptop gitu. Soal-soal yang dikerjakan dalam bentuk apa biasanya? Dalam bentuk Google Form. Google Form ya. Iya. Nah, Google Form terus kemudian nanti dikerjakan. Iya. Kalau misalkan bahan untuk belajarnya sendiri atau soal-soal yang biasa kan biasanya kalau di kelas atau kalau tatap muka itu kan ada pembelajaran kita dari buku atau dari apa gitu, terus kemudian ada lembar kerjanya. Kalau yang dengan daring Itu kalau dengan worksheet itu dari PDF, jadi dari bisa di print. di-print. Kalau di workbook itu bisa langsung ke sekolah, lalu diambil workbooknya. Diambil workbooknya. Ya seperti Untuk itu. pengumpulannya sendiri, kalau yang bentuknya workbook atau PDF Dengan cara dikirim via dari WhatsApp. Oh, WhatsApp ya. Iya, jadi kita difoto dulu, terus baru dikirim via WhatsApp. WhatsApp. Oke ya. Mungkin itu juga pastinya akan memerlukan alat tambahan, terus memerlukan paling tidak jaringan atau kuota-kuota yang untuk pelaksanaan daring itu sendiri ya. Iya. Oke. Dari kemarin yang kelas 5 naik kelas 6 itu ada ujian secara online juga, mungkin mengerjakan Google Form itu tadi ya. Untuk yang di kelas 6 ini kan ada semacam ada ujian-ujian kayak ujian ya tadi, selain ujian semester itu ada ujian untuk mengisi nilai rapot, terus kemudian ada ujian praktek. Nah, itu ujian prakteknya itu biasanya kalau yang kelas 6 secara daring ini dilaksanakan ujian praktek dalam bentuk apa biasanya? Dalam bentuk offline. Dalam bentuk offline ya. Oh, masih ada offline ya ujian prakteknya ya. Ujian prakteknya dalam bentuk offline, mekanisme seperti apa kemarin, Mas? Dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggota 5 orang. Oh, gitu. Jadi itu untuk ujian offline-nya itu atau ujian prakteknya itu anak-anak di kelas 6 dibagi menjadi dibagi kelompok yang anggotanya terdiri dari 5 orang. Oke. Materi ujian prakteknya sendiri itu apakah ditentukan dari ustadzahnya atau dari anak-anak? Ditentukan dari ustadz-ustadzah. Ditentukan dari ustadzahnya gitu ya. Oke. Dikirim materinya. Kenapa? Dikirim materi, terus kemudian nanti dipelajari, lalu besoknya kita dapat ujian praktek. Oh gitu. Oke. Ya. Melalui Zoom juga ya. Oke. Ya, untuk ujian praktek yang kemarin dilaksanakan itu ada satu bentuk ujian praktek yang itu mengharuskan anak-anak untuk membuat satu proyek gitu kan, kalau nggak salah gitu ya. Membuat satu proyek yang menghasilkan produk, dan kemudian produk itu nanti disampaikan atau dipresentasikan. Nah, kebetulan karena ya Ustadz Hanif tertarik dengan kelompok kalian ini yang kemarin luar biasa gitu ya ketika melaksanakan ujian itu, ujian unjuk kerja dan karya ya. Kira-kira bagaimana itu prosesnya, bisa diceritakan untuk unjuk kerja dan karya, sehingga sebetulnya ini tak kasih rahasia ya. Itu dari beberapa kelompok atau dari 11 kelompok itu kelompok kalian ini yang dinilai sebagai kelompok yang mungkin sangat inspiratif, terus kemudian penyajiannya juga
bagus gitu ya. Terus ya kalau di rate gitu ya, di rata-rata dari komen yang ada di YouTube yang kita, karena ujian yang waktu itu kan kita live kan Zoom sama ada di YouTube-nya juga. Nah itu komennya itu cenderung menarik, positif. Terus kemudian ya kalau dilihat dari ketertarikan pemirsa atau yang melihat di channel YouTube itu lebih cenderung ke kalian, sehingga hari ini khusus hari ini kita minta untuk bisa menceritakan gitu ya, proses dari mulai awal pembentukan kelompok yang memang sudah ditentukan waktu itu, terus kemudian bagaimana merumuskan hal yang mau dikerjakan sampai kemudian pengerjaannya, sehingga presentasinya mungkin itu bisa disampaikan. Bisa bergantian, boleh, silakan. Jadi kan kita menjual produk. Jadi di awal pertemuan kita mendiskusikan barang apa yang akan kita jual. Jadi pertama, karena pandemik ini banyak orang yang memakai masker. Jadi kita memudahkan pengguna masker, terutama juga yang pengguna hijab. Kadang yang menggunakan hijab itu menemukan kesulitan dalam menggunakan masker airloop. Nah, kita membuat satu produk yang dapat memudahkan pengguna hijab saat memakai masker itu. Nah, seperti itu. Jadi ide awalnya seperti itu ya. Ketika ya, karena kebanyakan orang Indonesia atau terutama di lingkungan kita adalah akhwat atau perempuan yang menggunakan hijab. Terus kemudian kadang-kadang kita cari masker juga, masker yang ada tali belakang itu kadang-kadang jarang gitu ya. Jadi masker hijab itu kadang-kadang jarang, sehingga ada ide untuk gimana sih meskipun ini bukan masker hijab tapi orang hijab bisa gampang untuk makainya gitu ya. Memakainya. Gitu. Oke. Tema sendiri, tema yang diangkat di mana? Di kegiatan UKK ini ngambil tema apa kemarin? Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Oke, hubungannya antara kesejahteraan masyarakat dengan proyek UKK yang anak-anak buat ini di mana ya? Akibat pandemi COVID-19, banyak pekerja informal maupun formal yang terkena PHK. Sehingga bahkan mereka saja yang terkena PHK tidak mampu untuk membeli bahan pokok untuk makan. Maka dari itu, kelompok kami mempunyai sebuah proyek, yaitu membuat sebuah produk yang hasil dari keuntungan produk tersebut akan kami donasikan untuk membeli sembako yang akan diberikan kepada para korban terdampak pandemi COVID-19, yaitu adalah para pekerja informal maupun formal yang terkena PHK. Oke, jadi awalnya dari melihat kondisi lingkungan sosial yang banyak ya katakan orang yang terdampak dari pandemi COVID ini, sehingga katakanlah membutuhkan bantuan gitu ya. Terus kemudian anak-anak mempunyai inspirasi atau mempunyai keinginan untuk membantu mereka dengan cara bagaimana mengumpulkan dananya kan gitu ya, untuk didonasikan ke mereka, dan akhirnya kepikiran untuk membuat satu produk yang itu nanti bisa dijual, yang hasilnya nanti bisa didonasikan untuk kegiatan sosial itu. Selain tadi melihat dari kebutuhan, artinya kebutuhan untuk produknya ya, dari kebutuhan yang membutuhkan katakan kemudahan untuk memakai hijab, bahan-bahan yang digunakan dipilih bahan-bahan yang seperti apa? Bahan-bahan untuk membuat tali masker ini itu adalah yang pertama tali seling untuk tali maskernya, lalu manik huruf,
manikias, peniti, terus penjepit tali masker, gunting, tang, dan juga ini stopper. Stopper. Ya, itu. Oke. Ya, untuk bahan-bahan itu kira-kira gampang nggak untuk didapatkannya? Ya, sedikit susah sih. Jadi ada kesusahan, yaitu yang pertama manik huruf A itu terbatas karena banyak nama orang itu kan dengan huruf vokal A. Ya. Jadi kita bisa mengganti dengan membalik huruf V. Oh gitu. Yang kedua juga dengan penjepit tali masker. Penjepit tali masker ini juga bisa dilakukan oleh laki-laki saja di grup kita ini, yaitu Wildan dan juga L, karena kesusahan Ya. Oke. Itu untuk bahan-bahan ya. Jadi dari bahan-bahan yang sudah diadakan terus kemudian dirangkai gitu ya. Iya. Dirangkai untuk menjadi tali masker, terus kemudian itu disampaikan kepada pelanggan kan gitu ya. Iya. Untuk pelanggan sendiri bagaimana cara menjaringnya ini untuk pelanggan? Yang pertama ada 2 cara Ustadz. Ada yang secara langsung sama online. Secara langsung sama online. Kalau online Kalau online itu kita jualan itu di online shop. Oh, ada online shop juga? Iya, ada. Oh gitu. Oke. Untuk masuk ke online shop itu dibantu sama orang tua atau kalian bikin sendiri? Dibantu Ustadz. Dibantu ya. Oke. Terutama yang jasa kirim itu susah. Oh gitu ya. Oke. Untuk kurirnya ya, untuk pengirimannya ya. Untuk penentuan ongkos kirimnya juga itu kan ya. Oke. Anak-anak. Kalau misalkan sudah ada di online shop, mestinya kan ada perhitungan yang perlu ini kan ya. Jadi dengan modal sekian, terus kemudian dijual dengan harga sekian, itu kira-kira kemarin ada untung nggak? Dari material yang kalian beli, terus kemudian dari hasil jual, kira-kira ada untung nggak itu yang dulu? Jadi untuk pertama masing-masing dari kita itu mengumpulkan uang yaitu 50.000 untuk modal awal. Lalu kita membeli bahan-bahan. Setelah membeli bahan-bahan, lalu kita menjualnya, kita mendapat untung. Lalu untuk kloter selanjutnya dan membeli bahan selanjutnya, kita membelinya dengan uang yang untung tadi. Untungannya tadi. Iya. Oh gitu. Oke. Berarti istilahnya kegiatan kalian ini selain nanti tujuannya untuk donasi kan juga ada keuntungan. Artinya tidak hanya dari awal uang yang kalian kumpulkan saja yang ingin didonasikan, tapi ada tambahan dari keuntungan itu yang bisa nanti didonasikan juga gitu ya. Dari 250 ya, kalau tiap anak masing-masing 50, dari 250 dijadikan barang kemudian dijual. Kemarin sampai mencapai angka berapa yang bisa didonasikan? 1.800.000-an. 1.800.000-an. Iya. Hampir 2 juta ya. Iya, Itu sudah dalam berapa sebulan. kali lipatnya tuh? Hampir 8 kali lipatnya ya. Iya. Oke. Oke. Ya, anak-anak sekalian, terima kasih banyak. Ini sangat menginspirasi sekali. Jadi di usia anak-anak yang masih kelas 6 SD sudah memiliki jiwa sosial yang luar biasa, peduli terhadap lingkungan. Terlepas dari itu, karena harus dilaksanakan, sebab itu adalah program ujian gitu ya. Satu program ujian untuk ujian praktek yang memang harus dilaksanakan, tapi sasaran itu yang digarisbawahi. Kalian mempunyai sasaran atau punya hal yang luar biasa. Jadi di sosial itu ada rasa sosial yang ingin kalian sampaikan, terus kemudian untuk memenuhi kegiatan itu atau untuk melaksanakan kegiatan itu, anak-anak sudah bisa
berupaya atau berusaha melalui wirausaha gitu ya, melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin ini juga banyak dilakukan oleh warga atau orang-orang yang ada di luar sana sebagai bentuk usaha gitu ya. Mudah-mudahan apa yang anak-anak kerjakan ini bisa memberikan paling tidak sebuah senyuman bagi orang-orang yang tadi terdampak dari COVID-19 ini. Paling tidak anak-anak sudah bisa membuat mereka tersenyum walaupun hanya memberikan sedikit bantuan, tapi itu merupakan, saya yakin itu merupakan awal dari niat baik yang nanti bisa ditindaklanjuti itu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat karena anak-anak ini termasuk kelompok yang mempunyai rating tertinggi gitu ya untuk kegiatan UKK kemarin dan mendapat apresiasi yang luar biasa, dan insya Allah juga bisa menginspirasi siswa-siswi yang lain, terutama adik-adik kelas nanti yang mungkin juga akan melaksanakan kegiatan yang sama dengan anak-anak sekalian. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan. Ustaz Hanif mohon maaf karena ini puasa nggak bisa nyubi apa-apa. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan sehat selalu, puasanya lancar, dan nanti ketika lulus bisa memanfaatkan ilmu yang sudah didapat bersama di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 ini, meskipun ada waktu-waktu yang kita anggap waktu-waktu yang penuh ujian lah buat kita, karena kita harus berada di kondisi pandemi yang sangat membatasi kegiatan-kegiatan kita gitu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kekompakan. Mudah-mudahan ke depan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Demikian pemirsa Kreatif TV, bincang-bincang singkat kita dengan salah satu beberapa anak hebat di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 ini yang mereka bisa memanfaatkan peluang, dan mudah-mudahan ini nanti juga akan bisa menjadi awal bagi mereka untuk menjadi entrepreneur yang handal, bisa membuat suatu perubahan yang besar bagi negara kita ini. Tetap saksikan channel YouTube Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 dan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.